Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ihsan Prayogi. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Bela bahasa. Atas dasar teori apa bahasa ada? Yakni saya di sini mendapatkan beberapa teori tentang bahasa. Yakni yang pertama yakni teori behaviorisme. Pandangan teori behavioristik menjelaskan bahwa bahasa akan dapat diperoleh dan dikuasai karena faktor pembiasaan. Behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, suatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan suatu yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan salah satu perilaku di antara perilaku manusia lainnya. Lanjut untuk teori yang kedua, yaitu kita masuk kepada teori nativisme. Pandangan teori nativisme bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis telah diprogramkan. Kaum nativis berpendapat bahwa bahasa itu telah kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan. Lanjut untuk teori yang ketiga yakni teori kognitivisme. Yakni aliran kognitivisme berawal dari pernyataan Jean Piaget 1926 yang berbunyi logical thinking underlines both language and non-linguistic. Pernyataan ini memancing para ahli psikologi kognitif menerangkan pertumbuhan kemampuan bahasa karena menilai penjelasan Chomsky tentang hal itu belum memuaskan. Masuk kepada materi yang selanjutnya, yakni tidakkah pernah kita mencari literatur tentang mengapa ada bahasa? Karena jika tidak adanya bahasa, mungkin tidak akan adanya interaksi antar individu manusia. Dan tidak hanya itu saja, bahasa ini adalah kebutuhan yang sangat penting dikarenakan setiap waktu dan setiap hari kita akan melakukan interaksi, dan itu tidak akan tercapai jika tidak adanya bahasa. Tahukah Anda, bahasa itu dekat dengan kita. Justru dengan kedekatan itulah kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori apa. Baiklah, di sini saya mengambil dari teori Tata, menganggap bahasa pertama kali muncul ketika manusia pertama kali menyampaikan keinginannya melalui bahasa isyarat, gerak tubuh yang kemudian diikuti dengan suara. Ini kemudian dijadikan sebagai bahasa. Lanjut memasuki materi yang selanjutnya, yaitu linguistik. Linguistik ini adalah ilmu tentang bahasa, dan objek kajiannya adalah bahasa. Ilmu linguistik sering juga disebut sebagai linguistik umum, general linguistics, karena ilmu linguistik ini tidak hanya mengkaji suatu bahasa saja, seperti
bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Selanjutnya masuk kepada pembagiannya, yakni mikrolinguistik dan makrolinguistik. Berbicara tentang makrolinguistik, makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam artian sempit. Artinya, bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Bidang ini mengarahkan kajiannya pada suatu bahasa tertentu dan struktur internal suatu bahasa tersebut tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Mikrolinguistik terbagi menjadi 5, yakni yang pertama sintaksis, sematik, fonologi, morfologi, dan wacana. Mari kita jelaskan satu persatu, yakni pertama kita bahas tentang sintaksis. Sintaksis adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Masuk yang kedua, yaitu sematik. Sematik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pelajaran tentang makna. Yang ketiga, kita masuk fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi, fonem, bahasa, dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucapan manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan kecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Masuk kepada morfologi. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dari golongan kata. Masuk yang terakhir, yaitu wacana. Wacana adalah kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya. Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Masuk kepada makrolinguistik. Berbicara tentang makrolinguistik, ini adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Kajian secara eksternal itu dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Masuk kepada pembagian dari makrolinguistik ini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama pragmatik, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan yang keempat antropolinguistik. Kita jelaskan satu persatu mengenai pembagian dari makrolinguistik ini. Yang pertama kita masuk pragmatis.
adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Masuk kepada yang kedua, yakni psikolinguistik adalah perilaku bahasa yang disebabkan oleh interaksinya dengan cara berpikir manusia. Ilmu ini meneliti tentang pemerolehan produksi dan pemahaman terhadap bahasa. Masuk kepada yang ketiga, yaitu sosiolinguistik. Mempelajari pemakaian dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dan adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Masuk kepada yang terakhir, yaitu yang keempat, yakni kita masuk antropolinguistik, adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi, kebahasaan, dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Masuk kepada materi yang selanjutnya, ya, tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama deskriptif, ekspresif, dan sosial. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu deskriptif. Adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Masuk kepada yang kedua, yaitu ekspresif. Makna ekspresif adalah tempat memberikan gambaran maksud, gagasan, dan perasaan. Masuk yang ketiga, sosial. Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Contohnya seperti perlu adanya komunikasi sosial dalam usaha menunjang pembangunan. Dan tidak hanya itu saja, ada beberapa lagi fungsi bahasa, yakni seperti personal, yaitu mengungkapkan pendapat, regulator, mempengaruhi sikap atau pikiran, interaksional, hubungan sosial, informatif, menyampaikan informasi, heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan, imajinatif, yaitu mengekspresikan estetika atau diri, dan yang terakhir instrumental, yaitu mengungkapkan keinginan. Lanjut, yakni tentang kedudukan bahasa di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yakni fungsinya sebagai lambang bahasa, sebagai lambang nasional, sebagai sarana penyatu suku bangsa, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, fungsinya yakni bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, sarana pengembangan budaya, pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih. Baiklah, hanya itu saja tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah ucapan saya tadi, ya saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.